Halo guys, kembali lagi bersama konten Ledeng Motor Bandung. Yang biasanya kita kontennya tuh tips dan trik. Khusus untuk konten hari ini, kita bikinnya itu cara membuat packing yang baik dan benar versi Ledeng Motor Bandung. Jadi kita tuh akan memperkenalkan bagaimana sih tim Ledeng Motor Bandung membuat sebuah packingan tuh dikirim di ekspedisinya, cara-caranya gimana supaya customer dan penonton juga tahu gitu standar Ledeng Motor Bandung kayak gimana. Langsung aja, nggak banyak tanya lagi guys, kita disclaimer dulu ya. Jadi di Ledeng Motor itu pembungkusan paket atau packing tuh dibagi jadi beberapa kategori. Ada barang yang mudah kayak ini ya, sekun gini mudah ini ya. Ada aerosol itu barang cairan yang di dalamnya itu mengandung gas ya. Kaleng itu semprotan biasanya, itu aerosol. Terus ada cairan tuh kayak oli gini, terus banyak lah, nanti bisa lah editor yang edit. Terus ada juga ini tuh ban dalam, ini kategorinya sangat mudah ini. Sangat mudah. Dan nanti ada juga barang yang volume, karena memang barangnya cukup besar, nggak masuk ke frame, makanya nanti kita packing di tempat yang lain, tapi nanti ada. Untuk pertama yang kita packing itu skun ya. Dia nih kategori barang satuan. Kenapa barang satuan padahal jumlahnya banyak? Ya karena dia itemnya atau jenis barangnya cuma satu gitu. Kalau misalkan jadi dua gini, nah ini baru bukan barang satuan ya. Biasanya kalau pakai barang yang kecil gini, kita selalu pakai dus yang ukurannya kayak gini nih, ya mungkin 5 kali 20 cm atau 30 cm ya, menyesuaikan aja gitu, menyesuaikan barangnya. Biasanya kita pakai penyangga kayak gini supaya si barangnya ada volumenya. Biasanya juga ada yang order tuh satu biji gini, nah supaya nanti membentuk volume juga, membentuk kotak ke dusnya, jadi gampang buat nempelin resinya. Nah nanti kita tinggal gini aja, kita seliputkan pakai lakban supaya dia nempel kuat, supaya kuat ini dulu. Nah dia dari pinggirnya juga nanti ketahan sama bekas solasi gini. Nah terus kita tinggal bungkus aja langsung dengan kresek supaya lebih rapih terlihatnya. Rapi. Kenapa kita nggak pakai lakban? Karena ya barangnya kecil, jadi dia tuh kalau digini juga nggak akan loncat gitu, jadi nggak usah pakai lakban. Nah untuk resinya kita lipat. Kenapa kita lipat? Supaya si produk ini tuh nggak kelihatan gitu sama kurir, karena kalau kelihatan juga kalau barangnya berharga kan takutnya kurirnya nakal, nanti barangnya diambil, ditukar, atau paketnya hilang di jalan juga kan, itu kita nggak mau juga ya. Makanya kita lipat, langsung kita tempel gitu. Nah biasanya packing itu menyesuaikan dengan ukuran resi. Kenapa? Supaya resinya tuh bisa jadi pas kotak ini nih. Tuh dia pas tuh. Kenapa? Supaya gampang nanti di-scan sama kurir. Nah kalau yang sebelumnya itu barang yang mudah, kalau yang sekarang ini barangnya mudah banget nih, nggak usah pakai dus-dus, tinggal kita kreasikin aja. Caranya kita selatipin dulu supaya barangnya itu nggak loncat-loncat nih. Kita selatipin dulu nih sisinya, nanti kan takutnya loncat dia dari paket kan, bahaya juga. Nah kita bungkusnya tinggal langsung pakai kresek aja. Suka ada yang bertanya-tanya nih customer, katanya kenapa sih di packingnya cuman pakai kresek doang, nggak aman, nggak rapi. Sebenarnya kenapa? Karena barangnya itu barang yang tidak mudah pecah, barang yang dibanting-banting tuh aman. Ban dalam kan kalau dibanting-banting aman gitu. Makanya kita packingnya cuman pakai kresek tuh. Dan jaraknya juga kita selalu cek juga alamatnya gitu. Apakah alamatnya itu masih daerah dekat kita, Jabodetabek, Jawa Barat gitu ya, kita nggak pakai dus. Kalau misalkan kirimnya ya jauh ke luar pulau ya kita juga tetap pakai SOP ya, pakai dus juga supaya. Nah sekarang kita lakban supaya dia tuh cengkramannya lebih kuat, karena kan nggak pakai dus juga, nggak mudah sobek juga nanti di perjalanan kan. Set.
Tuh nih, kayak gini. Kita lakbannya tuh diagonal dan vertikal ya. Setiap sisi tuh ketutup sama lakban. Nggak setiap sisi juga, cuman ya tetap aman lah. Nah, karena ini resinya jente, kita tinggal tempel aja kayak gini kalau resi jente. Tuh, pakai stiker sistemnya set. Nah, gini. Ya oke, barang selanjutnya ini agak next level ya, naik. Dia tuh kategorinya aerosol mudah meledak. Mana barangnya, Bu? Lihat. Nah, ini dia barangnya. Dia ini aerosol mudah meledak kalau dikirim lewat bandara. Makanya kenapa sih ada customer tuh suka bilang, ini cairan bisa kirim luar pulau nggak? Ini aerosol bisa kirim luar pulau nggak? Ini cat bisa kirim luar pulau ya? Jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau dikirim ke bandara itu rawan meledak ya, aerosol kayak gini. Makanya kita menghindari yang namanya kecelakaan. Kita nggak akan kirim ini ke luar pulau. Cara packingnya pakai dus. Kenapa pakai dus? Supaya menghindari tekanan dari luar. Bagusnya dusnya itu yang ada jaraknya, karena ini terlalu pas, makanya kita cancel. Gak boleh pakai dus yang ini. Pakai dusnya yang ini. Nah, ini lebih lebar, lebih bagus, lebih aman. Kita tinggal gulung saja. Ya. Biasanya kita tutup sisi atas, sisi bawah, tapi karena ada jarak dari dus ke paketnya, jadi nggak usah. Ya, langsung kresekin aja. Kita seal ya, setiap ujungnya gini. Setiap ujungnya di seal kayak gini. Ya, kayak gini, karena terlihat kurang rapih, pakai lakban. Kalau yang tadi barangnya tuh dilakban secara vertikal dan horizontal, kalau ini ya vertikal dua-duanya. Nah, kayak gini jadinya. Terlihat rapih, aman. Ya oke, lanjut lagi kita ke barang selanjutnya. Ini sama-sama aerosol tapi dia double. Dia aerosol, sama-sama aerosol kayak yang tadi, cuman jumlahnya 2 nih. Kalau 2 gimana packingnya? Ya hampir sama aja kayak yang pertama. Cuman bedanya kita harus nyatuin dulu dia pakai solatip supaya dia posisinya nggak berubah-ubah tuh. Dia posisinya tetap kayak gini, tetap aman. Nah, boleh minta dusnya dong teman-teman? Terima kasih. Ini dusnya ya. Nah, bagusnya tuh dusnya yang pas ya. Atau enggak yang lebih dikit juga lebih bagus sebenarnya. Cuman ya karena ada dusnya ini nggak apa-apa deh. Kita tinggal tutup ini aja tuh. Terus kita lakban. Cukup 1 putaran aja, nggak usah berlebih. Nah, kayak gini ya. Karena ini 2, dia jadi memberikan rongga yang terlalu besar juga. Ini di atas bawahnya. Jadi harus kita tutup. Dia jadi aman. Ada takutnya kan di ekspedisi itu ada yang kirim paku kan, kita nggak tahu. Nah, bahaya tuh. Pernah ada kejadian soalnya aerosol bocor. Hanya kita tutup atas bawahnya juga. Nah, selanjutnya sama, tinggal pakai kresek yang sesuai, bisa ukuran 30, bisa ukuran 24, sesuaiin aja sama ukuran barangnya. Kita seal lagi pakai lakban supaya lebih kuat. Bandingnya kayak nah. Ya, jadinya kayak gini tuh. Aman, ada dus. Ini ada dus juga di sini dus juga. Jadi kalau misalnya ditojos paku juga ya bocor lah. Tapi setidaknya aman. Ya, selanjutnya langsung aja. Ini barangnya tuh bagasi tengah motor. Cara packingnya itu dia tuh dibagi juga ya dusnya. Dusnya ada 3 jenis, atas, bawah, dan tengah. Nah, untuk pertama tuh tengahnya dulu. Kita samakan dulu simetrisnya tuh kayak gini. Kita lakban untuk memperkuat. Nah, langsung di bagian bawahnya juga kita ginikan. Mantap. Dan yang terakhir atasnya. Nah, don. Kenapa sih besinya nggak kita bungkus? Karena besinya kuat. Ini besinya kuat, jadi kita nggak usah bungkus. Juga aman dia di perjalanan, nggak akan bengkok atau apapun.
Jadi cukup gini aja nih. Yang penting plastik covernya itu tertutup supaya dia kalau ketekan juga masih ada dusnya, nggak bisa belah kan. Kalau plastik tuh mudah belah, nanti retak juga di perjalanan karena ada dus, jadi aman. Mantap. Oke, barang selanjutnya khusus banget, ini oli ya. Best sellernya Ledong Motor tuh di oli, olinya banyak banget. Kalau barangnya satuan, biasanya kita packingnya pakai bubble. Bubble gini nih, udah diukur dia, cuman ukurannya 80 cm kali 30, seukuran sama ininya. Kalau misalkan olinya 2 kayak gini, ya ini nggak mungkin nih kalau pakai bubble, beratnya juga udah lumayan 2 kilo. Pakai bubble, bubble-nya nanti hancur. Pertama-tama langsung aja ke yang bubble dulu ya, yang mudah, oli satuan. Pertama-tama dibungkusnya itu pakai plastik. Kan suka bilang, Mas ini atau Gan atau Bos katanya, olinya bocor. Olinya ini, kenapa bisa bocor, kenapa bisa ini? Ya karena memang ekspedisinya juga kita nggak tahu ya, kalau di perjalanan tuh digimanain, ada yang dilempar, ada yang diinjek, ada yang ditimpa kulkas, ada yang ditimpa helikopter mungkin. Jadi kenapa pakai bubble? Supaya kurirnya tahu kalau barangnya itu mudah pecah, mudah bocor, makanya kita bungkusnya pakai bubble. Nah, gini, kita pakai plastik yang tadi, pakai plastik ini supaya amit-amitnya bocor di jalan, olinya tuh tetap bisa dipakai, nggak tumpah, nggak bercecer kemana-mana. Jadi ke paket-paket yang lain juga nggak jadi basah ya. Jadi tetap bisa digunain olinya walaupun bocor lah gitu. Nah kayak gini, kalau udah di bubble harus full lakban. Kenapa di lakban? Supaya tekanan udara yang ada di dalam bubble ini enggak keluar. Kalau kita tuh, kalau di ini tuh kedengeran nggak sih ya? Nih. Kalau yang bubble-nya tuh dia kuat karena udaranya terkunci oleh lakbannya. Iya, sekarang kita bakal ngasih tahu caranya packing oli kalau 2 kayak gimana. Tadi kan 1 pakai bubble, kalau 2 pakai dus supaya aman karena beratnya beda juga ya. Nah, seperti biasa tadi udah tahu ya kenapa harus pakai plastik. Diplastikin dulu, baru kita tempel kayak gini di lakban ya, kayak aerosol tadi. Kalau aerosol kan dia cuma pakai selotip, kalau oli pakai lakban. Kenapa? Karena ya beratnya juga beda guys. Nah, pakai dus. Dusnya harus tebal supaya bisa menahan bobot oli yang cukup tebal juga. Kalau bobot oli yang berat maksudnya ya, di lakban. Atas bawahnya, takutnya kan ada paku tuh. Suka ada yang ngirim paku soalnya. Pakai kresek doang lagi. Nah, udah aman, tertutup. Nah, udahlah ya. Oh, udah bagus. Tinggal kita kresekin. Kayak gini bentukannya, tinggal kita lakban juga. Nah, jadinya kayak gini tuh. Oli 2. Olinya 3 gimana, Bos? Kalau olinya 3, ya gini juga packingnya, cuman 3. Ada cara yang lebih praktis? Kalau olinya biasanya banyak banget, 4, 3 ya. Kalau olinya 3, biasanya udah ada box kayak gini nih, box khusus. Dapatnya dari mana, Bos? Beli dong, beli. Kita kan bermodal loh. Nah, caranya nanti tetap pakai plastik ya, cuman karena memang buat in doang ini supaya teman-teman tahu juga informasinya gimana. Nah, diplastikin dulu kayak tadi, dilapisin lagi sama dus supaya nggak bertabrakan si olinya. Nanti cacar bungkusnya kan nggak enak juga dilihat customer. Dipakai dus lagi, gini lagi, baru kita tutup. Tuh gitu aja, mudah loh.
Ya, selanjutnya kita packing ban ya. Bannya ini baru Pasti Pro ukuran 90-80. Suka ada yang nanya tuh, kenapa bannya tuh nggak dibungkus, kenapa bannya bekas ya? Bannya ban bekas, bukan ban baru. Ini ban baru buat ban 2021 ke atas, 2021, 2022 dan seterusnya. Bannya udah nggak pakai bungkus karena dia itu go green ya. Jadi udah nggak pakai bungkus tuh. Minggu ke-40 tahun 2021. Nah, gitu cara baca tahun pembuatan ban ya. Ini bannya baru. Kalau bannya baru, kita packingnya pakai wrapping kayak gini. Nah, bannya kayak gini nih. Kalau nggak pakai bungkus, kita selalu bungkus lagi dengan warp supaya tetap aman di perjalanan, nggak tergores apapun. Nah, buat resinya kita tempel kayak gini ya. Kenapa kayak gini? Supaya barcode-nya nanti mudah untuk di-scan sama kodenya. Kalau dia bentuknya kayak gini, ini melengkung nih, si resinya melengkung, dia susah nanti sama kodenya di-scan gitu. Oke. Ya, untuk barang selanjutnya bisa dibilang kategori barang terakhir ya, barang yang mudah pecah, mika-mikaan. Nah, untuk mika CNBTFI kita itu packingnya nggak pakai bubble, tapi tetap aman dong. Caranya pakai bekas lakban, kita simpan di sini supaya tetap kuat. Kita harus sesuaiin dulu ukurannya. Nah, supaya dia ngunci, jadi kita sesuaiin dulu ukurannya, nggak boleh main tempel aja gitu. Sesuaikan. Nah, sesuaikan kayak gini, lalu dibungkus sama dus yang tebal, dus tebal. Oke. Udah kayak gini, kita kunci lagi sama selotip. Atas bawahnya ditutup ya, pakai dus lagi. Baru kita bungkus lagi pakai kresek supaya aman. Ini jadinya atas bawah dikunci sama dus sama selotip. Ini dia. Dan ada satu lagi, ini Mikasen yang lebih kecil. Nah, ini Mikasen F1ZR. Kita pakai bubble. Bubble-nya manual aja, kita ambil dari sini lah ya. Set. Kita ukur aja kira-kira 3 kali ukurannya Mikasen. 3 kali ukuran Mikasen. 1, 2, 3. Mantap. Baru kita bungkus lagi dengan bubble seperti ini, dibungkus dengan bubble. Mantap sekali. Agar supaya lebih aman, dibungkus dengan dus agar lebih aman, supaya lebih kuat juga. Kita bagi dua aja supaya ukurannya tetap sama. Nah, seperti biasa diberi jarak ya antara paket dan ujungnya. Tips juga kalau pakai dus yang kurang terlalu tebal, bagusnya dusnya double supaya ya jadi tebal gitu. Tinggal di selotip, atas bawahnya ditutup. Ya, segitu saja tips dan trik packing dari kami. Jika ada pertanyaan mengenai hal ini atau mungkin tips dan trik otomotif lainnya, kalian bisa tulis komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ledeng Motor Bandung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.